Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Bohal Sadarion. Itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi Renungan Harian Bohal Sadarion tertulis dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26. Demikian, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita ditanya, menurut Anda apakah itu ibadah? Barangkali akan banyak berkata daripada kita bahwa ibadah itu adalah rajin ke gereja, bernyanyi, berdoa, bahkan berpuasa, ataupun menyampaikan persembahan kita atau ucapan syukur, bahkan perpuluhan kita. Di satu sisi itu merupakan hal yang benar. Namun secara khusus Yakobus mengatakan ibadah itu tidak hanya mencakup persoalan nyanyian, doa, dan lain sebagainya. Tapi salah satu wujud konkret dari ibadah yang benar, ibadah yang tidak menipu diri sendiri, ibadah yang tidak sia-sia adalah ketika seseorang itu mampu mengekang lidahnya. Mengapa Yakobus mengatakan seperti itu? Memang kalau kita perhatikan, lidah merupakan salah satu dari anggota tubuh kita yang kecil. Namun, walaupun lidah itu sangat kecil, tapi lidah itu bisa sangat berbahaya. Ketika seseorang tidak mampu mengekang lidahnya, maka kata-kata yang keluar dari yang diproduksi dari lidah itu adalah kata-kata yang bisa membuat orang menangis, terluka, bahkan membuat orang hampir mati karena kata-kata yang kotor, atau mungkin fitnah, atau mungkin caci maki yang bisa dirasakan oleh seseorang. Namun kalau lidah itu digunakan dengan cara yang benar, maka apa yang diproduksi dari lidah itu adalah pujian, syukur, doa-doa kita kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehadiran atau melalui apa yang keluar dan diproduksi dari lidah kita. Karena itu ibadah yang benar itu adalah ketika seseorang mampu mengerem, mampu menguasai lidahnya yang kecil ini. Memang kalau kita perhatikan, kalau memang lidah itu adalah kecil, tapi ada satu pagar yang terbuat dari bahan yang keras untuk memagarinya, yaitu gigi. Jadi gigi itu sengaja dicipta Tuhan seolah-olah untuk memagari lidah itu, supaya apa yang keluar, yang diproduksi dari lidah itu tidak sembarangan, tapi ada pagar yang membatasi dia. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sangatlah benar apa yang dikatakan oleh Yakobus, supaya setiap orang mampu memilah-milah apa yang akan keluar dari mulutnya, apa yang akan diproduksi dari lidahnya, supaya biarlah setiap pujian, biarlah setiap hal-hal yang membangun, yang memotivasi, menyemangati, bahkan mendorong orang untuk maju, untuk berdiri teguh dalam dia ketika dia mengalami berbagai hal, termasuk kesulitan dalam kehidupannya. Bukankah orang sering berkata sudah jatuh ditimpa tangga? Ada orang yang mungkin mengalami kerugian dalam usaha atau bisnisnya, lalu orang tiba-tiba mengatakan, ya pantaslah dia mengalami itu karena dia seperti ini. Harusnya dia memberi semangat kepada orang yang sedang jatuh, namun apa yang dia lakukan adalah dia malahan menjatuhkannya, juga menambah beban bagi orang lain. Karena itu biarlah kehadiran kita dalam seluruh aktivitas kehidupan kita boleh mengekang lidah kita, supaya apa yang keluar dari yang diproduksi dari lidah itu adalah sesuatu yang menyemangati, membangun, memotivasi, sehingga setiap orang bisa bangkit dari keterpurukannya, bisa semangat dari keputusasaannya, dan bisa berdiri teguh, berdiri kokoh di saat dia hampir jatuh di dalam kehidupannya. Tapi di saat yang sama,
Ketika kita tidak mampu mengekang lidah kita, maka justru itu akan semakin membuat orang terpuruk, semakin orang jatuh, semakin orang menjadi tersiksa di dalam kehidupannya. Namun biarlah apa yang keluar, yang diproduksi dari lidah kita adalah sesuatu yang menjadi pujian. Dengan apa yang dikatakan oleh Mazmur 34 ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Pemazmur juga menekankan itu, supaya apa yang kita ucapkan itu tidak menipu, tidak menjadi sesuatu yang jahat, namun adalah setiap pujian, kidung kepada Tuhan dalam setiap kebaikan dan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Yakobus 3 juga dikatakan, kalau kita baca, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Artinya seperti api yang mungkin sangat kecil, tapi ketika api itu semakin lama semakin membesar, maka api itu bisa membakar bahkan hutan belantara sekalipun. Demikianlah lidah yang sangat kecil ini, tapi ketika ada kata-kata yang keluar, caci maki yang keluar dari lidah ini, itu bisa menjadi sangat melukai, sangat mengecewakan, bahkan membuat orang bukan hanya satu, tapi bisa beribu-ribu orang bisa terluka, bisa mengalami persoalan oleh karena apa yang keluar dari lidah kita yang kecil ini. Dan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita dalam melakukan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mampu mengekang lidah kita sebagai wujud nyata dari ibadah yang benar. Keseriusan kita mendengar firman Tuhan setiap hari seperti ini melalui Bohal Sadarion. Keseriusan kita dalam doa-doa kita, keseriusan kita membaca firman diwujud nyatakan dengan ketika kita mampu mengendalikan lidah kita, sehingga apa yang keluar dari mulut ini, apa yang diproduksi dari lidah ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang menyemangati, dan sesuatu yang membuat orang semakin bersukacita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, setiap kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengekang lidah kami, sehingga apa yang keluar dari mulut kami adalah sesuatu yang baik, yang membangun, menyemangati. Bahkan apa yang keluar dari mulut kami, apa yang diproduksi oleh lidah kami adalah pujian dan mazmur bagi Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan melalui kehadiran kami, keberadaan kami. Biarlah kami juga boleh menjadi perpanjangan dari lidah Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut kami, apa yang diproduksi dari lidah kami semakin membuat orang bersemangat ketika dia sedang mengalami kegundahan di dalam hatinya. Bahkan ketika dia jatuh, melalui lidah kami itu boleh menyemangati dia kembali supaya bangkit sebagaimana Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh tinggal di dalam kebenaran-Mu. Biarlah keiman kami sungguh-sungguh nyata oleh karena keberadaan kami setiap hari melalui apa yang kami sampaikan, apa yang kami ucapkan, sehingga setiap orang semakin bersuka cita dan mengenal setiap kebaikan-Mu melalui keberadaan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kiranya Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Amin.